Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Zula akan menyampaikan materi sosialisasi tentang Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata laksana pemotongan kuota barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah. Beberapa hal yang akan dibahas meliputi latar belakang, tujuan, prinsip-prinsip dasar, pokok-pokok pengaturan, dan mekanisme pemotongan kuota. Pemotongan kuota itu sendiri adalah proses atau kegiatan mengurangkan jumlah barang impor yang telah diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah dengan jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor. Perdirjen Nomor 10 Tahun 2022 ini merupakan peraturan pengganti dari Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 28 Tahun 2018 mengenai tata laksana pemotongan kuota barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk. Untuk lebih mendukung pelayanan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemotongan kuota barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk, dirasa perlu mengatur kembali tata kerja dan proses pemotongan kuota. Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mengakomodasi peraturan pemotongan kuota secara manual terintegrasi dan atau secara otomatis, serta penyesuaian proses bisnis pemotongan kuota sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses importasi. Hal-hal pokok yang diatur dalam peraturan ini meliputi penyesuaian ketentuan dengan peraturan terbaru mengenai importasi, pengaturan atas pemasukan barang dari luar daerah pabean atau pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke dalam daerah pabean, pengaturan mengenai pihak yang melakukan pemotongan kuota, pengaturan mengenai pemotongan kuota secara elektronik, pengaturan mengenai pemotongan kuota dilakukan secara manual melalui sistem terintegrasi dalam hal pemotongan melalui elektronik tidak dapat dilakukan atau sedang mengalami gangguan, dan pengaturan mengenai pemotongan kuota dilakukan secara manual. Adapun pokok-pokok perubahan dapat dilihat pada matriks berikut. Fasilitas yang dilakukan pemotongan kuota, selain pada 6 jenis impor yang terdapat pada Per 28 2018, ditambahkan impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, impor barang contoh, impor barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat, impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan, impor buku ilmu pengetahuan, impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan atau perikanan, impor barang kiriman hadiah, hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, impor barang kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial atau kebudayaan, impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain, impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia, impor barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia, impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional, dan impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu. Pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor 10 Tahun 2022 diatur impor dan atau pengeluaran barang meliputi kegiatan pemasukan barang dari luar daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean, pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengeluaran barang dari kawasan ekonomi khusus ke tempat lain dalam daerah pabean, atau pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean. Mengenai mekanisme pemotongan kuota yang diatur meliputi pemotongan kuota secara elektronik, manual melalui sistem terintegrasi, atau manual. Pemotongan kuota dilakukan terhadap impor dan atau pengeluaran barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah oleh pengusaha. Pengusaha ini meliputi importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, badan usaha atau pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus, dan pengusaha di kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas.
Terhadap impor atau pengeluaran barang tersebut dilakukan pemotongan kuota secara otomatis pada saat penyampaian dokumen kepabeanan melalui sistem komputer pelayanan oleh pengusaha. Dalam hal pemotongan kuota secara elektronik belum dapat dilakukan atau mengalami gangguan, pemotongan kuota dilakukan secara manual melalui sistem terintegrasi di sistem Indonesia National Single Window. Dalam hal pemotongan kuota secara manual melalui sistem terintegrasi tidak dapat dilakukan pemotongan kuota secara manual. Dalam hal pemotongan kuota dilakukan secara manual, pengusaha mengajukan pemotongan kuota kepada pejabat bea dan cukai yang menangani fasilitas kepabeanan di kantor pabean. Dalam hal sistem terintegrasi telah dapat digunakan kembali, pejabat bea dan cukai yang menangani fasilitas kepabeanan melalui update pada sistem terintegrasi. Aturan lebih lengkap beserta contoh lampiran dapat dilihat pada Perdirjen Nomor 10 Tahun 2022. Terima kasih.